Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi. Kita akan kembali melihat energi harian ya untuk hari ini, hari Jumat 16 April 2021. Daily Guidance, sebuah energi atau sebuah bacaan tentang bimbingan atau energi hari ini ya, yang akan terbaca dari kartu yang akan saya buka. Kita mulai. Daily Guidance untuk Jumat 16 April 2021. Oke. Di sini ada kartu Five of Winter. Five of Winter, kita lihat di sini. Walk away from dishonest association, realizing that what you wanted isn't the best choice for your happiness. Something that not worth the effort. Oke. Five of Winters, sebuah situasi di mana kita diminta untuk pergi saja ya, untuk sesuatu yang sudah tidak bisa dipercaya. Dishonest association ini mungkin saja tentang kerjasama yang sudah tidak bisa dipercaya lagi, atau sesuatu yang sudah tidak ada kejujuran lagi, seperti itu ya. Dan di sini kita mungkin akan melihat atau menemukan apa yang kita pikirkan di sini ya, yang mungkin bukan sesuatu yang terbaik dari pilihan kita, yang tidak memberikan semacam kebahagiaan. Pada akhirnya kita bisa melihat pilihan yang selama ini mungkin salah, intinya seperti itu. Terutama dalam hal itu tadi ya, ketidakjujuran, sesuatu yang tidak bisa dipercaya, seperti itu. Dari pilihan yang selama ini sudah kita lakukan. Dan di sini sesuatu yang memang sudah tidak layak lagi untuk kita upayakan mungkin akan kita lihat di hari ini. Jadi intinya semesta mengatakan kita akan dipertemukan atau diperlihatkan untuk sesuatu yang tampaknya memang sudah nyata-nyata tidak bisa lagi kita percaya, begitu ya. Ini dalam hal apapun. Kita menemukan bahwa sesuatu yang mungkin memang sudah pernah kita pilih, atau sesuatu yang sempat kita ambil sebagai keputusan kita, ternyata di sini dikatakan tidak memberikan kebahagiaan atau tidak memberikan sesuatu yang berharga untuk diri kita. So, apapun itu, sesuatu itu pastinya tidak layak lagi untuk kita usahakan. Ya, ini energi Five of Winter sama dengan Five of Swords. Oke. Kita lihat situasinya dari kartu tarot. Hal-hal yang mungkin pada akhirnya kita tahu, begitu. Kalau saya melihat dari kartu itu, hal-hal yang mungkin pada akhirnya kita tahu bahwa selama ini kita sudah membuat pilihan yang ternyata tidak bisa kita pegang lagi atau tidak bisa kita percaya lagi. Dan untuk itu nggak perlu lagi untuk kita upayakan atau kita usahakan mati-matian, pertahankan, seperti itu. Oke, kita lihat. Daily Guidance hari ini ada Ten of Pentacles, Page of Pentacles, The Emperor, lalu ada Six of Pentacles, Ace of Cups, dan Three of Swords. The bottom of the deck, di sini ada Justice. Oke.
Mungkin selama ini kita mengharapkan ada sesuatu yang bisa memberikan kemajuan di dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan gitu ya. Kita mengharapkan ada semacam eh, keberhasilan atau ada semacam keberlimpahan yang bisa kita dapatkan dari sesuatu yang bisa saja di sini sesuatu yang sudah sangat kita beri perhatian lebih, apapun itu. Entah pekerjaan, entah mungkin di sini hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sudah memberikan suatu perhatian yang lebih karena kita ingin ada hal yang nantinya bisa memberikan keberlimpahan untuk kita, keberlimpahan dalam hal apapun ya. Dan di sini memang pada akhirnya dari segala hal yang kita harapkan itu, ternyata saat ini kita sudah tahu apa yang kita harapkan itu, apa yang sudah kita beri perhatian lebih tersebut, ternyata saat ini sudah jauh berbeda, ya, sudah nggak sama lagi energinya dengan yang dulu. Artinya kita nih sudah fokus nih untuk sesuatu yang kita harapkan nantinya mungkin akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar bisa memberikan kita rasa puas. Tetapi ternyata kok sekarang lain lagi begitu. Ternyata kok sekarang berbeda. Kok nggak seperti harapan kita lagi. Apapun itu. Entah itu pekerjaan, entah itu usaha yang dijalanin. Kok sekarang dulunya kita berharap usaha ini, mungkin ini kerjasama atau apapun yang dijalanin ini bisa memberikan sesuatu yang memuaskan buat kita. Ternyata saat ini justru kita menerima hal-hal yang bisa dikatakan membuat kita merasa nggak yakin begitu. Sudah ada perbedaan antara dulu dan sekarang. Dulu kita berharap dan kita sudah sangat ya bisa dikatakan di sini menanti-nanti ya, atau kita berangan-angan nanti kalau sudah sukses, kalau sudah jalan nih usaha atau kerjasamanya akan begini-begini. Ternyata enggak. Pada akhirnya kita di sini mempelajari situasi karena kita tahu kok sudah sekian lama barangkali ya, sudah sekian lama kok nggak menunjukkan tanda-tanda begitu. Kita pasti akan belajar dari sebuah situasi apapun. Kita mengevaluasi. So, ini tentang saya lihat di sini tentang sebuah koneksi ya. Mungkin ini tentang, bisa dikatakan juga tentang kerjasama tadi saya katakan. Kerjasama dengan pihak lain atau dengan rekan kerja atau dengan rekan bisnis, atau ini koneksi kita dengan sebuah tempat di mana kita bekerja, yang mana kita mengharapkan sesuatu dari tempat tersebut. Ternyata kita dulu berangan-angan nih kerja di tempat ini begini-begini nih, nah gitu ya. Ternyata sekarang kok lain dari apa yang kita harapkan dulu. Saya melihat di sini pada akhirnya kita dituntut untuk berpikir secara realistis. Kita harus bisa melihat, mengevaluasi semuanya. So, kalau saya melihat di sini pada akhirnya, mungkin saja sebagian dari kalian justru mempertimbangkan sebuah peluang atau kesempatan lain kalau memang ada. Misalnya ini kalau tentang pekerjaan yang sudah nggak bisa diharapin lagi itu, ternyata di sini mungkin ada tawaran yang lain atau ada peluang kerja yang lain. Why not? Ya. Kita harus bisa berpikir realistis. Karena yang awalnya kita mengharapkan ada keberlimpahan, ada kesuksesan, ada keberhasilan, itu tidak terjadi. Semua itu hanya membuat kita merasa kecewa. Kita di sini seperti dihadapkan dengan masalah emosional. Pesan semesta, kita harus bisa mengevaluasi keadaan atau situasi yang kita lihat memang sudah nggak meyakinkan lagi atau sudah berbeda energinya dari yang dulu. Kita harus bisa mengevaluasi dan bisa membuat ketegasan atau keputusan untuk diri kita. Ya, apapun itu. Entah di sini kerjasama, entah ini dalam bisnis, usaha, pekerjaan, entah ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih Mbak Eva misalnya? Begini, misalnya kita dalam situasi ingin sebuah perasaan puas untuk hasil, misalnya contoh simpelnya aja, kita pengen sehat ya, kita pengen sehat dalam hari-hari kita, tetapi
ya mungkin kita selama ini fokus dengan sesuatu yang kita usahakan. Entah itu mungkin kita diet, entah itu kita mungkin mengkonsumsi herbal tertentu, kita fokus ke situ. Nah, kita ngerjain itu mati-matian dan kita sangat berharap. Ternyata setelah sekian lama kita jalanin itu, kok nggak ada hasilnya juga, kok berbeda dari iming-iming yang selama ini kita dengar bahwa kalau begini-begini nanti bakal begini deh. Kalau diet ini nanti kamu bakal begini deh. Kok nggak sama yang kita terima dari apa yang kita dengar, itu kan jelas mengecewakan. Dari situ kita harus mengevaluasi, benar nggak yang kita lakuin itu. Ya, kita harus belajar mencintai diri sendiri loh, apalagi kalau ini berkaitan kesehatan. Jangan kita terus-terusan ngelakuin hal yang ternyata justru tidak memberikan dampak apa-apa dan mungkin bahkan memberikan dampak negatif buat kita. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Bisa juga seperti itu, walaupun ini bukan berarti koneksi dengan siapa-siapa ya, tapi belajar untuk melihat sesuatu yang sudah tidak memberikan hasil yang jauh dari perkiraan, ya kita harus bisa mengevaluasi. Berpikir rasional, berpikir logis, artinya kita harus bisa melihat apakah benar keberlimpahan atau kesehatan atau kepuasan apapun ya yang ingin kita dapatkan itu bisa kita dapatkan dari yang selama ini kita harapkan. Kalau enggak juga, kalau sudah kita lihat sudah terlalu lama enggak memberikan hasil apapun, ya kita harus bisa memutuskan sesuatu untuk diri sendiri. Karena nanti yang pada akhirnya menanggung semua hal ya apapun itu, entah itu kekecewaan, kesedihan, entah itu gagal dari situasi yang mungkin diharapkan bisa sukses atau kerjaan yang bisa naik, jabatan dan sebagainya. Nanti pada akhirnya kita sendiri yang sakit, yang kecewa gitu loh. Jangan terus-terusan dilakukan atau jangan terus-terusan memberikan perhatian untuk sesuatu yang sudah sangat tidak bisa kita harapkan lagi, dalam arti kita sudah tahu deh, kita sudah lihat situasinya kayaknya nggak bakal deh memberikan apa-apa buat diri kita, seperti itu. Jadi di sini jelas ya, pergilah, walk away from dishonest association. Jadi kita harus meninggalkan, pergi aja dari sesuatu yang sudah tidak bisa kita percayai lagi. Apapun itu association, mungkin saja tentang pekerjaan, kerjasama ya, atau mungkin di sini tentang sebuah promosi dari ya macam-macam deh. Nggak usah diterusin. Seperti itu, dan buat ketegasan, keputusan. Ya, oke, itu hari ini ya untuk umum. Coba dipikirkan, kira-kira selama ini kamu sudah terlalu fokus untuk sesuatu atau untuk hal apa? Kamu harapin dengan sesuatu itu nanti kamu bisa ngedapetin apa? Ekspektasi kamu nanti bisa seperti bagaimana? Kalau memang sudah terlalu lama, kamu sudah berusaha, mengupayakan atau apapun itu dan tidak ada tanda-tanda yang memberikan semacam hasil, ya, jangan terus dilakukan, jangan terus bertahan. Nanti di sini Three of Swords ini sesuatu yang justru membuat kita nanti ya bisa dikatakan kita sendiri yang merasakan dampak gak enaknya begitu. Oke? Baiklah. Kalau dalam hubungan ya kurang lebih sama. Ini sebenarnya energinya kurang lebih sama. Artinya kalau kamu selama ini sudah terlalu fokus atau sudah terlalu sangat menginginkan sebuah kemajuan dalam koneksi kamu bersama seseorang ya. Mungkin di sini kamu selama ini mengharapkan ada sebuah kemungkinan untuk bersatu bersama seseorang atau bisa menjalin hubungan bersama seseorang, kamu terlalu fokus selama ini dengan hal itu. Padahal jelas saat ini sudah ada perbedaan antara kamu dengan dia. Entahlah, apakah dia memang sudah nggak punya perasaan ke kamu, apakah dia memang sudah memilih orang lain, atau memang dia sudah nggak cinta lagi, ya apapun itu ada perbedaan. Sementara dari sisi kamu, saya tempatkan kalian ya yang melihat video ini, kalaupun bukan, ya ini jadikan pelajaran. Dari sisi kalian itu mungkin
selama ini berharap akan ada kemajuan deh. Hubungan ini pasti akan berhasil, akan ada sesuatu yang berubah. Nantinya akan ada hasil yang lebih baik dari yang sekarang, seperti itu. So, kita harus mengevaluasi. Sementara kalau saya lihat di sini mungkin saja ada peluang yang lain yang lebih baik yang kita dapatkan dari seseorang yang lain, yang lebih bertanggung jawab, yang lebih bisa memberikan komitmen, ya. Sementara kita ini fokusnya kepada sesuatu yang lain juga. Evaluasi situasi yang selama ini kalian fokuskan untuk seseorang. Seseorang yang mungkin ditunggu-tunggu atau mengharapkan seseorang bakal ngajak nikah misalnya seperti itu, atau menunggu-nunggu seseorang bakal berkomunikasi lagi dengan kamu misalnya, atau menunggu-nunggu seseorang bakal menghubungi kamu lagi, atau ya apapun itu. Gak ada yang terjadi, dalam arti di sini sudah ada perbedaan. Belajar untuk mencintai dirimu sendiri. Ini bisa saja belajar untuk mencintai dirimu sendiri, atau awali hubungan kamu dengan yang bisa lebih memberikan kepastian. Karena di sini ada The Emperor. Ada seseorang yang lebih yakin, yang lebih pasti untuk menjadi pasanganmu. Kalau kamu sudah punya pasangan, sudah punya suami atau istri, ya pasti dialah orang yang sudah bisa lebih memberikan kepastian untuk menjadi pasanganmu. Kalau kamu di sini masih memikirkan seseorang yang lain, untuk apa? Begitu. Maaf ya, karena saya sering sekali mendapat kasus-kasus di konsultasi itu, seseorang yang banyak sekali sudah punya pasangan dan lebih berharap, lebih ngebet sama orang lain. Sementara jelas-jelas di sini ada pasangan. Alasannya pasangan gak cinta lagi, pasangan gak memberi perhatian, pasangan begini begitu. Jadi mengalihkan kepada yang lain, berharap dengan yang lain. Ini seperti itu saya lihat. Jadi biar bagaimanapun pasanganmu mengecewakan kamu, ya di sini, biar bagaimanapun pasanganmu mengecewakan kamu, dia ya pasanganmu. Belajar untuk fokus justru untuk memperbaiki hubungan kamu dengan pasanganmu. Kalaupun sudah sulit, kalaupun sudah nggak bisa lagi Mbak Eva, sudah nggak bisa diharapin lagi, sudah begini begitu, selesaikan komitmenmu dengan baik-baik. Bukan dengan mengharapkan seseorang yang lain, bukan dengan memberikan perhatian yang lebih kepada orang yang lain, menunggu dan sebagainya. Ngerti ya? Di sini sebenarnya ada permasalahan emosional. Menunggu-nunggu berharap dengan yang lain untuk ada semacam koneksi lagi, komunikasi, atau mungkin ada semacam kemungkinan lagi. Tetapi sebenarnya enggak. Justru di sini sudah ada orang yang sudah pasti-pasti aja yang sudah bersama kamu, entah itu suami atau istrimu, atau ada seseorang yang memang sudah ingin berkomitmen dengan kamu. Tapi kamu nggak nyadar aja. Karena apa? Karena kamu lebih fokus ke yang lain gitu. Oke? Belajar mengevaluasi keadaanmu saat ini. Kalau kamu memang termasuk orang yang seperti itu ya, fokusnya kepada seseorang yang lain, sementara di sini sudah ada seseorang yang lebih memiliki kemauan atau dia lebih memiliki tanggung jawab sebagai pasangan. Tinggalkan energimu hari ini untuk tidak lagi membuang-buang waktumu. Pergi untuk sesuatu yang sudah tidak bisa kita percaya atau tidak bisa kita yakini lagi bakal terjadi. Ya, di sini. Dan mungkin saja pada akhirnya di sini sebagian dari kalian, kalau saya lihat dari kartu ini, sebagian dari kalian hari ini akan melihat kenyataan bahwa seseorang yang kalian tunggu-tunggu itu ternyata dia hanya memberikan, atau dia itu adalah pilihan yang bisa dikatakan bukan pilihan yang baik, bukan pilihan yang benar untuk kebahagiaanmu. Ya. Jadi tentunya itu nggak perlu lagi dan nggak berharga lagi untuk diusahakan atau diupayakan. Sebagian dari kalian mungkin akan melihat kenyataan bahwa ternyata dia yang kutunggu-tunggu ternyata begitu. Ternyata dia sudah sama yang lain. Tapi kalaupun tidak, ingat, nggak ada gunanya mengharapkan orang yang memang tidak bisa lagi dipercaya untuk kemauannya ke kamu. Ya.
Karena jelas di sini nggak ada tindakan apa-apa. Hanya ada emosi kamu atau perasaan kamu yang terus berkecamuk, yang terus ya macem-macem deh. Kenapa dia nggak datang, kenapa dia nggak ngubungin, kenapa dia nggak begini, nggak begitu. Sementara ada orang lain, mungkin ada pasanganmu yang sudah jelas-jelas ada di kehidupan kamu. Oke? Hari ini yang saya lihat seperti itu, mulailah untuk bisa tegas untuk apa yang akan kamu lakukan buat dirimu sendiri hari ini. Ya, itu dia Daily Guidance di hari Jumat 16 April 2021.